Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-10. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Malam ini kami kembali diam di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami mau selalu dekat padamu. Biarlah penyertaan-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Evangelis Dupin Maulana yang berjudul What Jesus Will Do. Renungan malam ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Segala sesuatu yang kita hadapi memang pada dasarnya tidak selalu merupakan sesuatu yang mendatangkan berkat maupun sukacita. Seseorang yang benar-benar tulus dalam mengikut Tuhan pada hakikatnya tetap dibawa kepada berbagai hal yang terkadang tidak mengenakan, bahkan cenderung merupakan situasi yang penuh tekanan. Ada satu hal yang menarik untuk direnungkan, yaitu suatu andai-andai sebagai berikut. Apa yang akan Yesus lakukan ketika diperhadapkan dengan kondisi dan situasi yang kita alami saat ini? Dalam hal ini, terdapat kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Yohanes dalam surat ini merupakan Yohanes yang sama di dalam Injil Yohanes, yang merupakan saksi mata atas perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di atas bumi, dan disebut sebagai salah satu murid yang paling akrab dengan Tuhan Yesus. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui Yohanes mengetahui segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga di dalam perikop suratnya ini, Yohanes sepertinya mengisyaratkan inti dari kekristenan dengan mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, pada ayat 6. Namun, kehidupan Yesus yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam suratnya ini? Ayat 3-5 menjelaskan adanya suatu perintah penting yang benar-benar harus dijalani oleh seorang Kristen. Perintah yang Yohanes maksudkan di sini ialah supaya kita saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 23-24. Kalimat sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita dalam ayat 23 menjelaskan bahwa perintah tersebut pada dasarnya perintah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Maka, mengasihi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mengasihi siapapun dia, apapun statusnya, apapun yang dia lakukan. Kasih yang luar biasa ini juga tidak bisa dilepaskan dari perintah utama lain yang sama dengan itu, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, serta kekuatan. Berdasarkan Lukas 10 ayat 27. Dikatakan bahwa seseorang yang tidak menuruti perintah Tuhan Yesus,
yaitu mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, adalah seorang pendusta, dan di dalam diri orang tersebut tidak ada kebenaran. Namun sebaliknya, seseorang yang menuruti apa yang Tuhan ajarkan tersebut adalah orang-orang yang berada di dalam Dia. Pada akhirnya, dijelaskan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya ialah orang yang berada di dalam Tuhan Yesus. Dari ayat ini bisa diartikan bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan ketika seseorang tersebut mengasihi Tuhan serta mengasihi sesamanya siapapun ia. Kembali kepada perenungan yang berada di awal, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika diperhadapkan dengan kondisi situasi yang kita hadapi? Tuhan Yesus tentu tidak akan mungkin untuk menjalani setiap kehidupan kita satu persatu. Namun faktanya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna kehidupan sebagai manusia yang Ia jalani dengan mengasihi Bapanya dan mengasihi manusia dengan tulus hati. Dari hal inilah, hal apa yang akan Tuhan Yesus lakukan sebenarnya bisa terwujud secara nyata dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita juga mencontoh kehidupan yang Tuhan Yesus hidupi dan juga Ia ajarkan, dengan melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama kita. Ketika kita berhasil menanamkan nilai rohani tersebut, maka berbagai situasi atau kondisi yang ia hadapi juga bisa diresponi dengan tepat, karena kehidupan yang sedang ia jalani adalah pada dasarnya hanyalah untuk mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama. Dari hal tersebut, seseorang dapat dikatakan hidup di dalam Dia. Menggenapi panggilan hidup untuk menjadi seperti Yesus akan memampukan setiap kita masing-masing untuk menjalani kehidupan seperti Tuhan sendiri yang menghadapi dan melakukannya. Demikian renungan pada malam teduh hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program malam teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.